Assalamualaikum teman-teman. Berikut adalah cawan Petri yang digunakan untuk praktikum pengenalan alat. Adapun fungsi dari cawan Petri ini sendiri adalah sebagai wadah untuk menyimpan medium. Cara penggunaan cawan Petri ini sendiri, kita letakkan 3 jari di bawah cawan Petri. Kemudian 2 jari untuk menjepit tutup cawan Petri. Adapun cara membukanya yaitu dengan menggunakan ibu jari. Angkat tutup cawan Petri menggunakan ibu jari. Berikut ini adalah LAV atau laminar airflow, di mana LAV ini berfungsi sebagai alat pengerjaan secara aseptis untuk meminimalkan kontaminasi dari mikroorganisme. Ini adalah penutup dari LAV. Dan ini adalah tombol-tombol dari LAV sendiri. Adapun cara untuk menggunakan LAV ini, pertama kita nyalakan on. Setelah itu kita buka bagian penutup LAV. Kemudian kita menggunakan etanol 70% untuk membersihkan bagian dari LAV. Kita bersihkan keseluruhan bagian dari LAV ini. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita nyalakan lampu UV. Kita tunggu 15 sampai 30 menit. Setelah 15 sampai 30 menit, kita matikan UV. Setelah itu kita nyalakan lampu neon dan fan. Kemudian kita buka setengah dari penutup LAV. Kemudian pengerjaan bisa kita mulai. Setelah itu cara untuk mematikan dari LAV ini, kita matikan fan, lampunya, kemudian tekan tombol off. Adapun prinsip kerja dari LAV ini sendiri, di mana LAV ini memiliki HEPA. HEPA dari LAV ini ada 2, yaitu pada bagian atas dan bagian bawah, di mana HEPA ini berfungsi untuk memfilter semua udara yang masuk ke dalam LAV, kemudian dikeluarkan oleh kipas, sehingga udara yang berada di luar LAV tidak dapat masuk ke dalam LAV karena adanya HEPA dan kipas yang tadi, sehingga kontaminasi dari mikroorganisme dapat kita minimalisir. Berikut ini adalah inkubator anaerob, di mana inkubator anaerob ini berfungsi untuk menyimpan mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen. Adapun cara untuk membuka inkubator ini, pertama kita putar, kemudian kita tarik. Adapun cara untuk menutupnya, kita dorong ke dalam, kemudian kita putar kembali. Adapun cara untuk menyetel inkubator anaerob ini, pertama kita tekan tombol utama. Kemudian ini adalah indikatornya. Kemudian untuk menyetel suhu dari inkubator ini, pertama kita putar tombol utama sampai dia berkedip di bagian suhunya. Kemudian kita tekan set, kemudian kita atur berapa suhu yang kita inginkan. Kemudian kita lepas tombol setnya. Kemudian karena ini adalah inkubator anaerob, sehingga kita juga harus mengatur kadar CO2-nya. Adapun cara untuk mengatur kadar CO2 dari inkubator ini, pertama kita tekan tombol utama sampai bagian kadar CO2-nya berkedip. Kemudian tekan set. Atur jumlah kadar CO2 yang kita butuhkan.
Berikut adalah alat selanjutnya, di mana alat ini bernama autoclave. Di mana autoclave ini berfungsi sebagai alat sterilisasi alat dan bahan. Adapun alat-alat yang kita sterilkan dalam autoclave ini sendiri yaitu alat-alat yang tidak memiliki ukuran atau skala. Sedangkan bahan-bahan yang kita sterilkan berupa bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan pada suhu 121 derajat Celcius. Adapun cara penggunaan dari autoclave ini, pertama kita buka autoclave. Kemudian setelah kita buka, kita perhatikan bagian dalam dari autoclave. Bagian dalam dari autoclave ini kita periksa terlebih dahulu apakah dia memiliki aquades atau tidak. Jika tidak memiliki aquades, kita masukkan aquades ke dalam autoclave ini sejumlah yang kita butuhkan, di mana batas dari aquades ini sebatas dengan saringan dari autoclave. Adapun tombol-tombol dari autoclave ini sendiri yaitu tombol on off, kemudian ini adalah knob uap untuk pengatur waktu, kemudian untuk melihat tekanannya, kemudian ini adalah untuk pengatur suhu. Baiklah, untuk mengoperasikan autoclave ini yang harus kita lakukan pertama, pastikan penutup utamanya ini telah tertutup rapat. Setelah itu kita tutup knob exhaust-nya, kemudian kita perhatikan waktunya, atur waktunya selama 15 menit. Kemudian kita atur suhunya 121 derajat Celcius. Kemudian kita nyalakan tombolnya ke posisi on. Setelah 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius, maka alarm dari autoclave ini akan berbunyi. Hal tersebut menandakan bahwa proses sterilisasi telah selesai. Setelah proses sterilisasi tersebut telah selesai, hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu pertama kita matikan tombol off-nya, kemudian kita buka knob exhaust-nya, kemudian kita perhatikan tekanan dari autoclave ini, pastikan tekanannya berada pada 0. Setelah tekanannya berada pada 0, barulah kita membuka penutup utama dari autoclave ini. Maka proses sterilisasi telah selesai kita lakukan. Halo teman-teman, berikut adalah autoclave yang volumenya lebih besar dibandingkan dengan autoclave sebelumnya. Adapun cara untuk mengoperasikan autoclave ini, pertama kita tekan tombol power. Setelah kita tekan tombol power, kita unlock atau kita buka kuncinya. Setelah terbuka, kita pastikan aquades dari autoclave tersebut sama dengan autoclave yang sebelah sana. Setelah kita pastikan aquadesnya, kita lock kembali. Setelah itu, cara mengoperasikannya yaitu pertama kita atur suhunya dengan cara tekan set, kemudian atur suhu yang kita butuhkan. Misalnya suhu yang kita butuhkan 121 derajat. Kemudian untuk mengatur waktunya tekan next. Kemudian atur waktu yang kita butuhkan selama 15 menit. Setelah itu pastikan tombol knob exhaust-nya tertutup rapat. Kemudian tekan set, start. Setelah selesai, tekan stop. Kemudian buka knob exhaust-nya. Pastikan tekanannya berada pada 0 derajat, 0. Kemudian kita
unlock, kemudian kita, maka proses sterilisasi telah selesai kita lakukan. Alat selanjutnya yaitu open. Bisa diperhatikan di mana open sendiri ini kita gunakan untuk mensterilkan alat dan bahan. Alat-alat yang bisa disterilkan di open adalah alat-alat yang tidak memiliki skala. Adapun cara untuk menggunakan open ini, pertama kita buka, kemudian kita masukkan alat dan bahan yang akan kita sterilisasikan dengan menggunakan open. Setelah kita masukkan, kemudian kita tutup. Setelah itu kita setel, nyalakan on, tunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian untuk mengatur suhunya, suhu yang kita gunakan adalah suhu 180 derajat Celcius. Setelah suhunya kita set, kemudian kita tekan tombol. Setelah itu kita atur waktunya. Kemudian kita set. Waktu yang kita gunakan selama 2-3 jam. Atur waktunya selama 2 jam. Kemudian kita tekan. Setelah kita atur waktu dan suhunya, maka open telah beroperasi. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari open ini sendiri, di mana prinsip kerja dari open itu adalah panas kering. Panas kering dapat menyebabkan denaturasi protein pada mikroorganisme, sehingga proses denaturasi protein tersebut menyebabkan mikroorganisme tersebut mati. Alat selanjutnya yaitu mikroskop. Adapun alat bantu yang digunakan dalam mikroskop seperti objek glass dan the glass. Adapun bagian-bagian dari mikroskop ini sendiri yaitu lensa okuler, tabung mikroskop, penggerak lensa okuler, revolver, lensa objektif dengan beberapa perbesaran 4 kali, perbesaran 10 kali, perbesaran 40 kali, dan perbesaran 100 kali. Penjepit kaca preparat, meja preparat, penggerak meja preparat ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Pemutar kasar atau makrometer, pemutar halus atau mikrometer, tombol on-off, pengatur intensitas cahaya, diafragma dan kondensor, sumber cahaya, dengan mikroskop, dan kaki mikroskop.